Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan share tentang soal penilaian akhir semester untuk kelas 6 tematik tema ketiga semester 1 kurikulum 2013. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Tapi sebelumnya silahkan di subscribe dulu channelnya untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Bisa materi pelajaran ataupun soal-soal latihan ulangan. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Nomor 1. Mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan keamanan merupakan contoh hak titik-titik. A. Di rumah, B. Di lingkungan, C. Di sekolah, atau D. Di masyarakat. Ya, kasih sayang, perlindungan, dan keamanan. Contoh hak di mana? Ya, di rumah. Mengikuti pelajaran, mendapat perlindungan dan keamanan, dan memakai fasilitas sekolah sesuai dengan fungsinya merupakan hak titik-titik. A. Di rumah, B. Di lingkungan, C. Di sekolah, atau D. Di masyarakat. Ya, fasilitas sekolah nih kuncinya. Jawabannya adalah D, di sekolah. Nomor 3, sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri disebut titik-titik. A. Hak, B. Kewajiban, C. Fasilitas, D. Kualitas. Apa? Hak ya jawabannya. Nomor 4, teks eksplanasi ilmiah adalah A. Teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan seperti ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Atau B. Yang menjelaskan kehidupan seseorang secara runtut. C. Teks sejarah yang bersifat ilmu pengetahuan seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Atau teks yang menerangkan suatu proses pembuatan kue. Ya, nomor 4 jawabannya adalah A ya. Nomor 5, gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara, terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus disebut A. Gelombang sinus, B. Gelombang trapesium, C. Gelombang elektromagnetik, atau D. Gelombang blok. Ya, gelombang sinus. Nomor 6, aliran dari motor listrik dari satu titik ke titik yang lain terjadi karena adanya media penghantar antara dua titik yang mempunyai beda potensial. Semakin besar beda potensial listrik antara dua titik tersebut, maka semakin besar pula yang mengalir, disebut titik-titik. A. Arus listrik, B. Medan listrik, C. Daya listrik, atau D. Tegangan listrik. Ya, jawabannya adalah A ya. Nomor 7, rangkaian yang cenderung praktis dan sederhana. Semua komponen listrik disusun secara sejajar, berderet atau berurutan. Kabel penghubung pada seluruh komponen tidak memiliki percabangan sepanjang rangkaian, hanya ada satu jalan yang dapat dilalui oleh arus. Jadi jika ada satu jalur yang terputus maka rangkaian tidak dapat berfungsi dengan benar. Arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian sama besarnya. Setiap komponen yang terpasang akan mendapat arus yang sama. Beda potensial atau tegangan pada setiap komponen yang terpasang memiliki nilai yang berbeda, memiliki hambatan total yang lebih besar daripada hambatan penyusunnya. Merupakan karakteristik dari titik-titik. A. Rangkaian paralel, B. Rangkaian seri, C. Rangkaian semi, atau D. Rangkaian campuran. Ya, nomor 7 jawabannya B ya, rangkaian seri. Nomor 8, manfaat bola lampu dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. A. Memberikan penerangan untuk melancarkan aktivitas, B. Memberikan penerangan untuk menghambat aktivitas, C. Memberikan penerangan untuk tempat tertentu, atau D. Memberikan penerangan untuk tidak melancarkan aktivitas. Jawabannya adalah A ya. Nomor 9, contoh rangkaian seri adalah A, B, C, atau D. Ya, jawabannya adalah B ya. Nomor 10, di bawah ini adalah sifat yang mencerminkan kedisiplinan, kecuali
A. Bangun pagi dan merapikan tempat tidur. B. Berangkat ke sekolah sebelum bel bunyi. Bel masuk berbunyi, waktunya pulang sekolah langsung. Apaan nih? Berangkat ke sekolah sebelum bel masuk berbunyi gitu ya. C. Waktunya pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Atau D. Datang sekolah setelah bel masuk berbunyi. Ya, jawabannya adalah D ya, kecuali. Nomor 11, lebih tertib atau teratur dalam melaksanakan sesuatu, merasa lebih percaya diri dalam melakukan pekerjaan, lebih bisa bertanggung jawab pada pekerjaan, dan lebih peka terhadap kepedulian terhadap sesama merupakan manfaat dari titik-titik. A. Kedisiplinan. B. Kemandirian. C. Kejujuran. Atau D. Keaktifan. Jawabannya adalah A. Kedisiplinan. Nomor 12. Dian pergi ke sekolah, kemudian pergi ke rumah temannya untuk belajar. Kalimat efektif yang tepat dari kalimat di atas adalah A. Dian pergi ke sekolah untuk belajar. B. Dian pergi ke sekolah, kemudian ke rumah temannya untuk belajar. C. Dian pergi ke sekolah, kemudian ke rumah temannya. Atau D. Dian pergi ke sekolah dan ke rumah temannya. Ya, 12 jawabannya adalah, ya, ini hilangkan Dian ya, yang satunya. Jawabannya adalah B. 13. Teks yang berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadi sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat disebut titik-titik. A. Teks eksplanasi. B. Teks ilmiah. C. Teks eksplorasi. Atau D. Teks efektif. Ya, A ya, teks eksplanasi. Nomor 14. Masing-masing komponen terhubung dengan sumber listrik. Maka jika ada salah satu beban yang mati, beban yang lain tidak ikut mati. Lebih efisien mengantarkan tegangan karena pada semua beban pada rangkaian seri mendapatkan besar tegangan yang sama besar. Merupakan kelebihan dari titik-titik. A. Rangkaian seri. B. Rangkaian paralel. C. Rangkaian campuran. Atau D. Rangkaian semi. Ya, B ya jawabannya. Nomor 14 B. 15. Siapakah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923? A. Gareth Augustus Comte. C. Gareth Augustus Morgan. C. Gareth Augustus Light. Atau D. Gareth Augustus Moreo. Ya, B ya jawabannya. Gareth Augustus Morgan. 16. Mentaati peraturan undang-undang berlaku, membayar pajak, ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan kesejahteraan umum merupakan kewajiban. A. Warga negara. B. Sebagai warga. C. Komunitas tertentu. Atau D. Warga negara asing. Ya, jawabannya adalah warga negara. Nomor 17. Kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia disebut A. Kosakata baku. B. Kosakata non baku. C. Kosakata efektif. Atau D. Kosakata non efektif. Ya, A jawabannya. Nomor 18. Alat transportasi massal modern kecuali pesawat, kereta api, rakit, bis. Rakit ya, kecuali. 19. Perangkat komunikasi yang menggunakan gelombang tanpa kabel adalah A. Telegram. B. Komputer. C. Telepon rumah. Atau D. Laptop. Ya, 19 adalah A. Jawabannya telegram. 20. Alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km pertama kali ditemukan pada tahun 1897 oleh titik-titik. A. Guglielmo Marconi ya. B. Guglielmo Marconi. C. Guglielmo Marconi. Atau D. Guglielmo Marconi. Oh iya benar, Marconi. Yang mana jawabannya? B ya jawabannya. Baik, 20 soal pilihan ganda sudah selesai.
Selanjutnya ada soal isian. Teman-teman bisa melihat jawabannya di soalbaus.com. Silakan diklik linknya sudah tersedia di bagian deskripsi video ini. Demikian, sampai sini untuk pembahasan soal pas tematik kelas 6 tema 3 semester 1 kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.